Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulun rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah wa rizqumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita semua manusia, Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan yang tidak kalah penting adalah Tuhan yang menurunkan pedoman hidup paling sempurna sepanjang masa berupa Al-Quran dan juklak juknisnya disertai dengan hadis. Dan barang siapa yang memperdomani guidance of life yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah, pasti sukses dan bahagia not only di dunia tapi juga di akhirat. Cuman sayangnya belakangan ini terlalu banyak manusia yang sekuler gitu ya, yang mengambil pedoman hidup selain yang dibuat Tuhan. Barangkali itulah Pak Sultan titik utama atau the root cause atau akar masalah dari kehidupan manusia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Dan mari kita berdoa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Sultan Abdul Ghani, sahabat saya yang sangat makmur gitu. Bapak Sultan Abdul Ghani Natadimira, Sultan Keraton Cirebonan, Ibu Retno Raswati, Kepala Balai Pelestarian Wilayah 4, Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Yang saya hormati Bapak Elang Heri Komarahadi, Ketua Sanggar Seni Sekar Pandan, Bapak Gandhi, Camat Pekalipan, mudah-mudahan ada ya Pak Gandhi ya, kelihatannya mewakili wali kota nih. Ibu Apik, Lurah Pulasaren, Bapak Elang Tommy Iplaudin Dendabrata, Pangeran Pati Keraton Kacirebonang, Bapak Edi Bagja, budayawan, dan Bapak Jaya Sudrajat, budayawan, hadirin hadirat sedulur Cirebon ikang dirahmati Allah. Jadi saya terus terang sebagai orang asli Cirebon dari Gebang, Kampung Nelayan gitu ya, merasa terhormat untuk memberikan sambutan dalam event yang menurut saya bagus sekali gitu ya, yaitu gelar budaya. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat kepada kelompok budayawan di Sekar Pandan ya. Dan seperti kita ketahui bahwa aktivitas budayawan ini bermakna untuk dua hal. Pertama adalah untuk meningkatkan moralitas, integritas, dan akhlak kita sebagai bangsa, bil khusus di wilayah Cirebon dan Ciayu Majakuning dan umumnya Indonesia. Karena seperti kita ketahui belakangan ini salah satu masalah krusial bangsa adalah masalah dekadensi moral, soal pelecehan seksual ya, dokter yang harusnya melindungi pasien malah berlaku yang tidak senonoh, tingkat korupsi pada tingkat yang paling tinggi saat ini gitu ya, indeks persepsi korupsi Indonesia terus menurun gitu ya, premanisme sekarang membludak gitu ya, dan itu membuat kita kayak buah si malakama ya, karena untuk ada pekerjaan yang untuk mengobati PHK, mengobati pengangguran, kita perlu investasi, perlu investor, bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Tetapi premanisme begitu marak, bil khusus di Jawa Barat gitu menurut harian Kompas 2 hari yang lalu gitu ya. Nah padahal nggak mungkin ada investor yang bonafide yang cukup punya uang dan punya teknologi mau datang ke negara kita kalau terus digangguin oleh premanisme. Sebagai catatan bahwa Pak Sultan sejak 2008 sampai tahun ini ada 50 pabrik di Cina yang milik orang Amerika, milik Eropa, milik Jepang, itu pada relokasi pindah ke negara-negara ASEAN. Dari sejak 2008, dari 50 pabrik itu zero, tidak ada satupun yang berinvestasi di Indonesia. Sebagian besar masuk ke Vietnam, masuk ke Myanmar, masuk ke Malaysia.
Nah, padahal kita perlu pabrik-pabrik yang baik supaya ada job creation itu ya. Nah, jadi sekali lagi adanya gelar budaya dan aktivitas Sekar Pandan, kita berharap bahwa itu akan memperbaiki moralitas bangsa gitu ya. Dan kenapa saya bilang dilematis, kayak kenapa premanisme tumbuh kembang, karena baik di Pulau Gadung, di kawasan Banten gitu, di kawasan Rungkut, Surabaya, hampir semua kawasan industri itu membuat kecemburuan sosial karena masyarakat lokalnya nggak bisa bekerja, kalaupun bekerja gajinya rendah sekali gitu. Maka dari alasan itu premanisme agak wajar gitu ya. Nah, tetapi kalau premanisme ini tumbuh kembang ya karena kecemburuan sosial, kemiskinan, maka nggak ada investor yang masuk ke kita, maka nggak ada penciptaan kerja. Yang kedua, Pak Sultan, saya berharap bahwa aktivitas Sekar Pandan ini juga akan memberikan efek ekonomi, karena seperti kita ketahui bahwa negara-negara maju seperti Jepang sekarang produk domestik brutonya 30% itu udah dari sektor swasta gitu. Demikian juga Korea, demikian juga Inggris ya. Minggu lalu baru kembali dari Inggris selama seminggu, luar biasa Pak. Jadi rakyat dan pemerintahnya itu benar-benar menggelar karpet merah untuk pelancong, untuk turis, untuk talenta yang punya kecerdasan, dan untuk orang-orang yang punya duit gitu. Nah, sebaliknya negara kita yang mayoritas Islam, karena kita negara penduduk muslim terbesar dan ada hadis Nabi bahwa menghormati tamu itu sebagian dari iman, tetapi dinilai oleh para investor dan para turis wisatawan mancanegara itu kita tidak ramah gitu. Jadi itu mudah-mudahan gelar budaya semacam ini, entah itu dalam bentuk tari, dalam bentuk nyanyi, dan dalam bentuk seni-seni yang lain, akan menjadi daya tarik untuk wisatawan mancanegara yang baik-baik, yang punya duit itu datang ke kita gitu. Tentunya kita tidak akan mengorbankan nilai-nilai kebangsaan kita. Saya kira itu aja, dan saya berterima kasih Pak Sultan karena kemarin sebagai putra daerah saya diminta untuk nyalek DPR RI, dan alhamdulillah walaupun saya pemain baru gitu ya, saya terpilih dari 9 anggota DPR RI Dapil Jabar 8, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu Pak Sultan. Saya terpilih dengan suara terbanyak mengalahkan 8 orang lainnya gitu. Ya mungkin karena dukungan Sultan dan saya lupa, saya harus mengucapkan juga yang terhormat Ibu Fitria Pamungkaswati. Sebenarnya beliau wali kota yang tertunda aja nih, tunggu pada indah pada saatnya nanti. Karena Ibu Fitria itu saya ikut waktu debat calon wali kota dengan Pak Dhani, bagus gitu ya. Cuman Allah pasti punya skenario lain Bu, dan yang saya senang sama Ibu Fitria itu walaupun kemarin kalah sebagai wakil wali kota, tapi cepat move on ya, cepat aktif di masyarakat. Jadi Ibu Fitri jangan pernah give up, jangan pernah menyerah ya untuk memperjuangkan kebajikan. Dan walaupun saya dari PDI Perjuangan, saya ingin partai-partai lain pun bersifat fastabiul khairat. Boleh kita berkompetisi pada saat pilkada pemilu, tetapi begitu ditetapkan oleh KPU siapapun penangnya, maka kita harus bersatu lagi untuk membangun Cirebon, membangun Jawa Barat, dan membangun Indonesia yang disebut-sebut Indonesia Emas. Saya kira itu aja, dan sekali lagi saya terima kasih sebagai pemain baru tetapi terpilih dengan suara terbanyak. Doakan kami, doakan saya ada di Komisi 4 Pak Sultan, dari komisi yang membidangi sektor pertanian, sektor kelautan perikanan, dan sektor kehutanan, sesuai dengan keahlian saya sebagai mantan Menteri Kelautan Perikanan, dan saya pun guru besar di IPB memang bidang kelautan dan perikanan. Tapi sekali lagi ayah saya nelayan di Taurub di Gebang itu, Gebang Mekar yang sekarang ada wisata bahari Pantai Baro gitu ya. Jadi sekali lagi selamat untuk Sekar Pandan Paguyuban seni ya. I will do my best untuk meningkatkan Sekar Pandan ini berkiprah not only di Cirebon tapi juga di tingkat nasional dan insya Allah internasional. Saya Pak Sultan masih Duta Besar Kehormatan untuk Korea Selatan, dan nanti akan saya networkkan dengan Korea Selatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, meningkat pada acara